Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan kawan-kawan pada pelatihan manajemen stres. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan relaksasi. Jadi ada banyak cara yang bisa kita lakukan dalam proses relaksasi. Kita bisa menumpahkan kecemasan, perasaan galau kita dengan kawan kita, dengan saudara kita, dengan sejawat kita, dalam banyak hal, baik di rumah makan, ataupun di tempat-tempat yang kosong, ataupun bahkan tempat yang ramai, ataupun kita bisa melakukan rutinitas ataupun kebiasaan-kebiasaan yang bermanfaat, seperti misalnya olahraga, ataupun menghabiskan waktu kita dengan membuat karya, seperti melukis, atau menulis diary, atau menulis analisa atau pemikiran kita, Tapi dalam kesempatan kali ini kita akan coba relaksasi yang sifatnya personal, yang sifatnya isolatif, mencari tempat yang sunyi, yang sepi, atau kalau memang agak sulit dicapai karena perlu biaya, misalnya ke hutan atau ke tempat-tempat tertentu yang jauh dari pusat keramaian, sementara kita dipenuhi oleh jadwal-jadwal kerja, maka kita bisa cari kamar kosong, atau bahkan ruang keluarga, misalnya di kursi, nggak mesti juga dalam posisi jongkok atau selonjoran, kita juga bisa duduk, baik dalam posisi bersila ataupun dalam posisi yang seperti saya lakukan kali ini. Oke, jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah menyamankan diri kita sebaik mungkin, Jadi kita bisa bersandar, kemudian kita membuang nafas, menghirup nafas dalam, dan berusaha untuk melepaskan kecemasan ataupun beban pikiran kita, ataupun kita bisa dalam posisi yang bersila, seperti kita mengangkat kaki kita kemudian bersila, kalau ini dirasa lebih nyaman, sehingga bisa menegakkan posisi tubuh, silahkan dilakukan. Intinya bebas, posisi senyaman mungkin, mudah mungkin, yang bisa kita lakukan pada tempat-tempat yang cocok bagi kita, Jadi tidak mesti juga di sofa, kalau memang ada lantai, bisa kita langsung menggunakan, atau di tempat-tempat yang lain, Lebih bagus lagi sebenarnya suasananya terbuka, suasananya terbuka, ataupun ada aroma-aroma tertentu, seperti misalnya kita gunakan minyak wangi, sehingga lebih mempengaruhi, Dan yang terpenting kita harus konsentrasi pada saat ini, Jadi yang bisa kita lakukan setelah kita menyamankan posisinya apakah harus duduk? Sebenarnya nggak mesti, kita bisa setengah duduk misalnya, bersandar seperti ini, karena ini juga banyak dilakukan oleh orang-orang dahulu, untuk menjaga dirinya supaya jangan tertidur, dia posisinya setengah duduk, setengah tidur, seperti misalnya gini, bersandar, ataupun bahkan kalau memang bebannya terlalu berat, atau stres, seperti misalnya habis dimarahi dan sebagainya, mungkin pada saat ini kita perlu tidur, dan usahakan jangan menggunakan bantuan dari luar, seperti obat-obatan ataupun makanan, kalau memang bebannya atau pressure-nya sudah sangat besar. Jadi memang kadang-kadang jawabannya itu ada di diri kita sendiri, untuk beristirahat sejenak,
atau untuk refreshing sejenak atau relaksasi sejenak. Nah, jadi silahkan kalau misalnya dalam kondisi ini kita duduk ya. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk memasrahkan ya, atau melepaskan ya beban tadi, menghirupkan napas ya. Nah, kadang-kadang kita lupa ya bahwa pernapasan dalam ya itu bisa mengencangkan ya organ-organ dalam tubuh ya, mengoptimalkan fungsi kerja dari pernapasan. Nah, ketika fungsi-fungsi itu optimal, maka sesungguhnya organ-organ dalam tubuh kita juga jadi bagus ya, jadi terbuang ya. Kadang-kadang stres itu juga disebabkan oleh menumpuknya atau tidak bekerjanya fungsi-fungsi tubuh ya, diperparah lagi dengan pikiran kita yang tidak baik. Jadi memang harus dirilis ya, seperti juga operating system ataupun yang lainnya ya. Nah, kenapa bisa terjadi deadlock? Karena ada kemacetan ya, ada tabrakan atau ada sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya. Jadi yang tadi saya sebutkan adalah coba kita pikirkan ya, pada momen ini, pada kesempatan ini, apa yang bisa kita lakukan, fungsi tubuh apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita sedang bersendiri ya silakan lakukan relaksasi seperti yang kita lakukan ini. Bernapas dalam-dalam ya, terus kemudian mungkin melakukan sedikit relaksasi ya untuk leher, kemudian bisa menggerak-gerakkan tubuh kita atau bersandar, hirup napas lagi dalam-dalam. Bahkan pernapasan ini juga bisa mencegah ya perut kita dari kebukitan, terutama pernapasan yang dilakukan secara teratur ya dan berkelanjutan. Dan mungkin bisa ditambahkan dengan kita ya berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga waktu yang kita pakai jadi lebih bermanfaat, karena memang harta yang berharga itu adalah lisan zikir ya, lisan yang berzikir, dan juga qalbun syukri ya, hati yang bersyukur. Jadi prinsipnya adalah sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita bisa menerima sesuatu ya, bagaimana kita bisa menerima pressure yang ada dalam diri kita ya. Sama juga kalau dalam kasus diskusi ataupun penumpahan cerita tadi ke kawan ya, bagaimana kita mencari feedback ya ketika mungkin terlalu banyak overloaded sehingga kita sulit untuk mencari solusi ya. Ataupun ketika olahraga ya arahnya lebih kepada supaya kita bisa menyusun ya dengan lebih baik lagi. Jadi apapun itu silakan ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, teman-teman, latihan stress management bisa dilakukan ya. Jadi tidak perlu pusing-pusing ya, ruwet gitu untuk memikirkan bagaimana caranya, tapi lebih kepada ya kita gunakan momen-momen yang ada ya. Dan ini juga tidak mesti dilakukan di rumah ya. Ketika misalnya jam sudah selesai, sebelum kita pulang mungkin kita bisa berdiam diri sejenak ya, menghela nafas, kemudian juga mengingat ya apa kebahagiaan yang kita sudah dapatkan ya, terus kemudian nikmat-nikmat yang sudah kita dapatkan, dan kemudian jadikan itu sebagai cermin ya, jadikan itu sebagai penyemangat kita, dan jadikan itu sebagai cara ya untuk membuat stres atau pressure yang ada dalam diri kita menjadi lebih berkurang ya, atau bisa ubah ya, atau diarahkan menjadi penyemangat ya, supaya kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Dani.